Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kelas 5, baik kelas 5A, kelas 5B maupun kelas 5C. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membuat kalimat dengan susunan mubtada khobar. Pertama, yang perlu kalian ketahui adalah pengertian dari mubtada. Mubtada adalah isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat. Mubtada yaitu berupa isim makrifat yang ditandai dengan alif dan lam di awal kata. Dengan kata lain, mubtada yaitu diterangkan. Nah, untuk membuat mubtada, contoh kata baitun menjadi al-baitu. Nah, ditambahi alif dan lam di depannya. Nah, kemudian harokat terakhirnya tidak tanwin, hanya di dhammah saja. Jadi al-baitu, bukan al-baitun. Kalau al-baitun salah, karena kalau sudah ada alif dan lam di depan, maka tidak boleh ditanwin. Ya. Contoh yang kedua yaitu ghurfatun menjadi al-ghurfatu. Nah, di sini sudah ada alif dan lam di depan, maka harokat huruf terakhirnya yaitu dhammah, tidak ditanwin. Al-ghurfatu. Kalau al-ghurfatun maka itu salah. Kemudian pengertian khobar yaitu setiap kata atau kalimat yang dapat menyempurnakan makna dari mubtada. Dengan kata lain, khobar yaitu menerangkan. Nah, untuk membuat khobar, maka kalian perlu mengetahui kata sifat. Ya. Kata sifat dibedakan antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Yang laki-laki disebut muzakkar, sedangkan yang perempuan disebut muannas. Nah, ini di sini sudah Pak Noval tuliskan contoh kata sifatnya untuk kalian bisa gunakan menjadi khobar. Ya, sudah Pak Noval bedakan. Ini contoh yang pertama yaitu yang laki-laki jadidun, yang perempuan menjadi jadidatun. Untuk perempuan ada tambahan tak marbutah di belakangnya. Kalau artinya sama, baru. Kemudian kata yang kedua, kabirun untuk laki-laki, kabirotun untuk perempuan. Ada tak marbutah di belakangnya. Artinya sama, yaitu besar. Dan seterusnya. Nah, contoh kalimat dengan susunan mubtada khobar. Yang pertama, contoh mudzakkar atau laki-laki. Nah, untuk membuat kalimat dengan susunan mubtada khobar, maka harus sesuai. Mubtada dan khobarnya harus sesuai antara laki-laki dan perempuannya. Coba kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu al-matbahu. Al-matbahu. Nah, di sini sudah memenuhi ya mubtada karena sudah ada alif dan lam di depannya, kemudian harokat terakhirnya dhammah, bukan tanwin. Al-matbahu. Nah, di sini mubtada'nya yaitu mudzakkar atau laki-laki karena tidak ada tak marbutah di belakangnya. Maka khobarnya juga harus laki-laki. Nadzifun. Nah, kata nadzifun. Khobarnya juga sudah laki-laki, bukan muannas karena khobar di sini tidak ada tak marbutah di belakangnya. Maka al-matbahu nadzifun ini adalah contoh susunan mubtada khobar yang laki-laki. Kemudian untuk artinya yaitu dapur itu
bersih, ya. Jadi kalau susunan mubtada khobar ada kata itunya untuk mengartikan. Kemudian yang kedua yaitu contoh yang mu'annas, yang perempuan. Contoh susunan mubtada khobar yang mu'annas. Yang pertama mubtada'nya yaitu al-ghurfatu. Nah, di sini sudah benar juga, sudah ada alif dan lam di depannya. Nah, harokat terakhirnya yaitu dumah saja, tidak tanwin. Maka al-ghurfatu, bukan al-ghurfatun, ya. Jadi al-ghurfatu. Di sini sudah terlihat yaitu al-ghurfatu, yaitu adalah kata yang mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena di sini ada tak marbutoh di belakangnya. Al-ghurfatu ini ya, ini tak marbutoh. Kemudian khobarnya maka harus perempuan juga, harus mu'annas juga, karena mubtada'nya adalah mu'annas, perempuan. Ada tak marbutohnya, maka khobarnya juga harus ada tak marbutohnya. Nah, di sini khobarnya juga sudah benar, yaitu muttasikhotun. Nah, bukan muttasikhun ya. Jadi muttasikhotun. Di sini khobarnya juga sudah ada tak marbutohnya. Maka kalimat ini al-ghurfatu muttasikhotun sudah benar, yaitu susunan mubtada khobar yang mu'annas atau perempuan. Untuk artinya, kamar itu kotor. Ingat ya, ditambahi itu. Nah, susunan mubtada khobar ditambahi itu. Setelah kata benda diikuti dengan itu. Nah, contoh yang terakhir yaitu contoh kalimat dengan susunan mubtada khobar, khobarnya lebih dari satu kata. Nah, untuk khobar yang lebih dari satu kata, maka tidak perlu menyesuaikan antara mu'annas dan mudzakarnya. Tidak perlu menyesuaikan antara laki-laki dan perempuannya. Contoh di sini, mubtada'nya al-kitabu. Mubtada'nya sudah benar, diawali dengan alif lam. Nah, di sini mubtada'nya adalah mudzakar atau laki-laki karena tidak ada tak marbutoh setelahnya, ya, tidak ada tak marbutoh di akhir kata. Nah, di sini khobarnya terdiri dari dua kata, lebih dari satu kata ya, atau di sini dua kata. Yang pertama ada fi, yang kedua ada al-ghurfati. Nah, karena khobarnya terdiri lebih dari satu kata, maka antara mubtada khobar tidak perlu menyesuaikan laki-laki dan perempuannya. Di sini mubtada'nya yaitu berupa mudzakar atau laki-laki karena tidak ada tak marbutoh di belakangnya. Nah, di sini khobarnya ada tak marbutohnya. Di sini tidak apa-apa karena khobarnya terdiri lebih dari satu kata, atau pada contoh ini terdiri dari dua kata. Yang pertama fi, kemudian al-ghurfati. Tidak masalah ya. Kalau khobarnya terdiri dari satu kata, maka harus menyesuaikan. Kalau laki-laki, maka khobarnya laki-laki. Kalau mubtada'nya perempuan, maka khobarnya juga perempuan. Tapi kalau khobarnya terdiri lebih dari satu kata, maka tidak apa-apa, tidak perlu menyesuaikan antara laki-laki dan perempuannya. Nah, contoh al-kitabu fil ghurfati artinya yaitu buku itu di dalam kamar. Mungkin demikian penjelasan singkat dari Pak Noval. Semoga semuanya dapat memahami. Kemudian tugas kalian yaitu membuat 3 contoh kalimat dengan susunan mubtada khobar. Yang pertama yaitu yang mudzakar, yang laki-laki. Yang kedua yaitu yang mu'annas. Dan yang terakhir yaitu yang khobarnya lebih dari satu kata.
Mungkin itu saja penjelasan dari Pak Noval. Jika masih ada yang kesulitan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.